perintah Yesus tuh. Jadi orang Kristen itu udah sembahyang dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang mengatakan, oh sembahyang saya niru atau apa gitu, kalian salah besar. Nggak ada orang Kristen niru sesuatu yang belum ada. Karena orang Kristen itu udah terlebih dahulu sembahyang. Atau kita lihat di dalam Mazmur ya, itu dengan kata sela atau selota. Itu lagi sembahyang itu. Selota. Jadi yang kita kidungkan itu adalah Mazmur, lalu doa Bapa Kami, pengakuan iman Nikea, lalu doa-doa saat sembahyang. Gitu. Gitu Bang Rehan. Jadi nggak ada itu yang namanya saat teduh, saya nggak tahu lah itu ya. Tapi saya menghargai untuk teman-teman Protestan yang melakukan saat teduh. Mungkin cara berdoanya demikian. Gitu. Ya, soalnya kan saat teduh kan takbiran itu kan bukan apa namanya ya kayak ngomong-ngomong dalam hati gitu kan. Kadang-kadang ada juga kayak gitu kan Kak. Saat teduh ngomong-ngomong dalam hati. Iya. Ya seperti kayak gitu sih biasanya kalau saya kurang tahu itu, jadi ya saya menghargai teman-teman yang mau saat teduh boleh. Yang penting kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus, itu paling penting gitu. iya itu pasti Kak, itu pasti. Iya. Cukup Mbak, makasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati Bang Rehan. Oke, shalom Mbak. Shalom. Saat teduh mengawali aktivitas, iya, nggak apa-apa. Berdoalah. Karena kita ini butuh Tuhan setiap saat. Jadi kita tuh nggak boleh lepas dari doa-doa kita. Gitu. Tangkap. ini bukan room gacor ya, tangkap sehingga kamu nambah followers ya. Tangkap teman-teman guys yang ngasih gift, tangkap. Ini bukan room tangkap saya. Ya, Anda kalau ini berarti yang ngomong tangkap ini baru di TikTok ya. Dia nyari followers dengan tangkap ya. Tangkap sayang, saling follow. Halo, gue GW Archip. Halo Kak. Islam Kristen. Ya, Kristen Kak. Kristen. Ya, ada yang mau ditanya? Ya. Saya punya pertanyaan soal bagaimana pendapat Kakak soal misalnya kalau kadang orang bilang kalau misalnya kita mau menikah gitu kan atau berpacaran itu kan disarankan itu maksudnya sama imannya gitu, karena ada beberapa ayat di Alkitab yang bilang kayak prinsip kita harus setara gitu, jangan enggak seimbang karena itu akan kacau. Itu menurut Kakak itu kayak mana? Kalau dibilang disarankan salah, harus sepadan, berarti harus seiman. Nggak boleh nggak seiman. Gimana? Bisa nggak satu daging menyembah dua Tuhan? Kan di dalam iman Kristen pernikahan itu demikianlah, mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu daging. Gimana satu orang menyembah dua Tuhan? Gimana menurut kau? Di Alkitab dikatakan tidak ada orang yang bisa patuh kepada dua Tuhan. Dia tidak mungkin menyembah Allah juga menyembah Mamon. Nah dikatakan seperti itu. Jadi nggak bisa. Di dalam Alkitab tidak dibenarkan. Iya, oke. Jadi memang nggak bisa. Terus gimana lah cara kalian beribadah? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah upaya kita supaya kita saling berkasihan dengan adanya Tuhan Yesus. Yang menikah itu kan bukan kita berdua doang gitu kan, tapi ikut juga Tuhan Yesus di dalamnya. Itulah pernikahan aja disebut unit dari Tritunggal. Perempuan laki-laki dengan Allah. Ini juga disebut unit dari Tritunggal. Maka kita yang keluarga Kristen itu tidak boleh menghilangkan Tuhan dari ikut serta dalam perkawinan itu. Jadi Tuhan itu harus ikut campur dalam pernikahan orang Kristen gitu. Pernikahan Kristen itu seperti itu. Jadi terus-terusan melibatkan Tuhan. Jadi nggak bisa dua Tuhan. Terus gimana caranya? Tuhanmu satu di sana, satu di sini. Gimana caranya menyatukan satu daging ini dengan dua Tuhan? Nah itu. Jadi di dalam Kristen sendiri itu tidak dibenarkan menikah yang beda agama.
Minyaknya lah. gitu. Iku Makanya kan dikatakan rego normal ya kamu cari wolu. pasangan yang sepadan Cek, supaya aku kamu diskon. bisa saling berdoa. Dalam pernikahannya tuh kita perlu berdoa. Gimana coba? Kau nyembah ke sana, yang satu nyembah ke sini. Gimana caranya? Gak bisa kan? Aku setuju juga sih Kak, karena aku cuman tanya itu karena ada beberapa pandangan yang aku dapat gitu dari orang lain. Kalau aku sendiri aku setuju karena itu kayak apa ya, pernikahan itu kan kayak komitmen bersama, dan kalau yang aku yang menurut aku itu prioritas kita itu dalam pernikahan ataupun berpacaran itu bukan kita sendiri. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dulu, baru kita mengasihi pasangan kita gitu. Jadi kalau prioritas kita udah beda itu gimana gitu kan nggak sejalan gitu. Bener Iya. ya. Mhm. Itu Makanya sih. jangan pacaran. Mulai dari pacaran kalau udah beda agama Bisa bolos, putus. Putus kan. Ya kamu mau dibilang nanti diiming-iming, udah nggak apa-apa kita masing-masing, nggak. Pasti nanti masalah ke anak juga ribet dan pasti harus ada salah satu yang mengalah. Nggak, itu tidak bisa. Nggak bisa. Ibarat kata kamu menikahi dua orang, bisa nggak kamu setia dengan yang satu juga setia dengan yang lain? Nggak akan bisa. Nggak Bisa bisa. nggak kamu mencintai dua perempuan sekaligus dengan adil? Nggak bisa. Hmm. Demikian juga menikah beda agama itu tidak bisa. Dari sekarang kalau udah tahu beda agama, putusin. Kecuali dia memang mau masuk Kristen. Kalau dia nggak mau masuk Kristen, nggak mau diselamatkan, jangan. Tinggalkan. Ngapain kamu demi sepetak lahan kau pindah agama? Iya. Kan? Hmm. Demi Tapi sosis juga kok pindah ada agama. orang yang dia misalnya dia udah berpacaran, ini udah beda agama nih, terus udah mau nikah. Nah nikahnya ini aku lihat kejadian kebanyakan di lingkaran Islam gitu ya, karena nggak boleh beda agama. Jadi yang Kristen, pasangan yang Kristen dia mualaf gitu baru dia menikah. Tapi itu kan cuman biar mereka bisa nikah, biar bisa nikah aja gitu. Nggak boleh, tetap Iya. aja mau dikatakan ece-ece buat melegalkan, tetap kamu sudah menduakan Tuhan. Nggak bisa. Walau dibilang pura-pura nanti balik lagi, enggak. Karena orang murtad itu tidak diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, murtad Iya. itu adalah penghujatan terbesar terhadap Roh Kudus. Ingat ya, menghujat Roh Kudus itu tidak Dimaafkan. tidak diampuni. Ya. Kenapa? Kamu udah menyembah Tuhan lain. Gimana caranya kau diampuni? Orang Tuhanmu bukan lagi Yesus. Iya, Nggak bisa, nggak bisa. Jadi saran saya nggak usah. Beda-beda agama itu nggak usah. Kayak nggak ada lagi ikan di laut. Kalau nggak ada ikan di laut, nggak harus kau makan soto. Nggak kau harus nikahi cumi, kepiting. Ya sejenis mulai kan. Nah, Iya. itulah. Kayak nggak ada lagi. Banyak pilihan rasa kok di dunia ini. Sekarang ini memang ya, sekarang ini laki-laki tuh populasinya lebih banyak daripada perempuan ya. Tapi bukan artinya kau itu nggak bisa cari jodoh. Ada begitu banyak jodoh kok. Iya, karena aku pikir kan enggak cuman 10 perempuan aja di dunia ini ya kan. Iya. Kalau di tempat kerja pun kayaknya banyak. Cuman kan kau milih. Nggak pula yang kau cari-cari yang ini ya kan, yang nggak sesuai seleramu gitu. Iya. Aku sih Perempuan itu tunggu banyak aja pilihan sih, Kak. rasa udah. Tunggu. Yang penting jangan yang nggak siman itu aja lah. Iya. Oke, Kak. Ya, Ya. Tuhan berkati ya. Iya. Aku Agatha single mau itu bang, tambahan- enak aja kau yang bilang-bilang gue single. Gue punya pacar aku ya, kurang ajar kalian ya. Gimana bang? Aku mau jelasin satu hal itu boleh gak Kak? Tapi ini maksudnya beda topik, ini berkaitan dengan live Kakak yang sebelumnya. Itu kan Nggak bisa. oh, oke. Mau jelasin apa kamu? Enggak, soalnya Apakah aku kurang jelas? Enggak. Soalnya di live sebelumnya kan ada yang tanya soal kitab Daniel itu kan, yang ada soal dewa-dewa itu. Apa tuh? Mau jelasin apa kok? Ngopi dia. Nih jangan sampai yang di room gue ini saling pacaran ya, tangkap-tangkap ya.
Bisa pula di bawah nih, gua jomblo, kita jadian yuk katanya. Bisa-bisanya room gue ini jadi room perjodohan di bawah. Astaga, bless me God. Aku nyari pacarku. Kok carilah di situ. Kok tengok tuh cewek-cewek cantik tuh. Ada di bawah yang gambarnya kupu-kupu, gambarnya Hello Kitty. Aku carilah. Nggak apa-apa, yang penting seiman ya. Jangan seiman tapi nggak seamin ya. Mia Khalifa itu jomblo itu. Mia Khalifa kalian cari lah itu. ada Mia Khalifa. Astaga. Ya, apa yang mau kau jawab? Iya, Apa tuh buka TMO? Tak apa TMO apa? TMO itu apa? Dia nggak ngerti ya Allah, jangan singkat-singkat lah pening kepala aku TMO. Ya, apa? Daniel 3. Hei. Take me out, astaga. Apalah take me out. Yang kau kira ya dagangan di sini? Nggak tahu lah aku, pandai-pandai kau lah. Paslam naik dulu kau, mau pipis aku. Mana mau ke toilet aku. Silakan. Gimana? Iya, itu Iya. Kau kalau ke Jeddah itu nggak keluar kata-katanya. Entah siapapun Bless Migat kau naik lah, si Paslap lah. Udah sesak kali aku. Nggak dulu. Aduh. Keben kayak nggak ada aja lagi akun kau. Bukannya tadi kau live Paslap. Banyak kali ceritamu. Silakan Bang GW Archip. Entah apalah dia malah ngopi-ngopi. Nih dulu kau Bless Migat. Cepat. Jomblo nih aku. Tuh kakak kupu-kupu jomblo katanya. Aduh. Ini bentar ya. Teman-teman ya. Ditemani Bless Migat dulu ya. Aku mau ini ke toilet. Tapi ku dengarkan. Coba. Ya gimana? ya, jadi itu Nggak ada suaranya bang kalau ini bang keluar dari aplikasi. Kalau lagi keluar planet. Oh Suaranya. iya, sorry. Bentar ya. Bentar saya buka Alkitab fisik saya dulu. Kak, kupu-kupu itu ini ya, jangan digodain ya. Pada godain, Masya Allah. Oke, ini Daniel 3 ayat 25. Dan ya, jadi ada ditulis ada anak keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah ini aku lihat banyak yang di iman sebelah itu bilang kalau misalnya kita bilang itu adalah Yesus, yang memang itu interpretasi yang benar. Tapi kalau kita bilang itu Tuhan Yesus, berarti kita setuju bahwa Tuhan Yesus itu dewa, itu kata mereka gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, ini kan yang bilang tuh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu kan sebelum ini kan dia bukan orang Yahudi ataupun orang yang Ini kan tadi gue bilang juga apa? Kalau di room gue tuh jangan nambah-nambahin yang lu nggak tahu. Oh, tuh dari Septuaginta itu anak Allah, Allah dewa. Kan ini makanya aku males nih. Buka room ada aja yang sok-sokan, kan? Itu anak Allah. Aduh. Gimana nih, naikin lagi? 3, 25. Ya itu anak Allah itu di Septuaginta. Memang kalau kalau pakai kitab Masoret itu memang arah aneh-aneh dibilangnya.
Ya, kan udah dikasih tahu Bang Prop, Bang Metatron. Kita tuh harus lihat di Septuaginta. Itu anak Allah itu, bukan dewa, bukan. Mungkin bisa dibacain dulu kali ya. Ya, bukan. Biar ini. Daniel 3 ayat 25 kan? Silakan. Oke, Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi anak dewa di sini Seperti harusnya anak ini. Allah. Mm-mm. Itu, bukan anak dewa itu. Anak dewa. Anak dewa kita gitu. Yoi. Di kita dewa 19 banget soalnya. Anak dewa kita gitu. Ya, Tadi abangnya udah. Masih ada nggak tadi abangnya? nggak tahu ya. Sorry gue tadi ke toilet gitu. Silakan naik yang lainnya. Apa? Yang mau naik level 49, oke. Tertulis di mana tadi? Daniel 3 ayat 25 bang. Ayo bang, Aisyah. Oh Aisyah. Esa. Romantisnya cintamu dengan mobil. Silakan level 49. Tadi katanya mau nanya. Oh, Kak, boleh nanya nggak, Kak? Islam Kristen. Kristen? Boleh, silakan. Enggak, sekitar 6 tahun yang lalu itu kan aku pernah mengalami mimpi sampai 6 kali lah dalam setahun itu bertemu Tuhan Yesus. Nah, dapat Cuma- gelas nggak? Hah? Dapat gelas dong setiap 3 kali. Aku nggak sini dapat gelas apa, Kak? Kalau ketiga kali itu dapat gelas, biasanya yang ketiga kali. Ini udah 6 kali, berarti 2 kali dapat gelas. Ada sampai 6 kali, makanya aku nanya itu maksud pengertian Udah dapat mimpinya gelas itu. sama sendok itu. Nggak tahu lah sampai 6 kali gitu kan. Cuman yang ke-6 itu dia nunjukkan sama aku kalau dia itu mau datang, katanya nunjukkan kayak mana dia datang, kapan dia akan datang katanya. Tapi nggak dikasih tahu persisnya kapan. Cuma dia bilang antara kau atau keturunanmu pasti akan melihat kedatanganku ini katanya. Oh, mak ngeri, nabi kau. Aku mau nanya itu. Aku justru mau nanya itu. Kalau kayak gitu ngomong hari gini, abang bisa jadi Makanya nabi. aku Nah, justru siapa yang angkat abang jadi nabi? Yuk, angkat dia jadi nabi yuk. bukan itu pertanyaannya. Itu pengertiannya apa? Apa memang maksudnya apa hari kiamat itu udah dekat kali atau gimana biar tahu? Oh, kau ini Itu. nggak dengarkan kata Yesus kepada para rasul. Kan kau ini mimpi kau kan, kesaksian mimpi kau ini kan cuman kau tok yang tahu. Nggak divalidasi sama yang lain. Jadi nggak ada yang percaya. Tetapi Iya. kesaksian para rasul yang melihat langsung Yesus itu berkata, aku hari itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Dia nggak ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu itu namanya bukan kiamat. Bukan hari kedatangan Yesus, tapi hari kedatangan hantu. Iya, Cuman hantu yang datang itu pakai ngomong-ngomong. Kalau Tuhan itu nggak pernah ngomong-ngomong tuh. Di dalam 4 Injil Sinoptik dikatakan apa? Saat itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Ada nggak pencuri yang ngasih tahu kapan dia datang? memang nggak dikasih tahu Kak. Ya Cuma saat itu udah, kan- Allah itu juga Cuman- gitu. Tuhan iya. Yesus itu juga datang itu nggak dikasih tahu. Jadi kalau ada yang ngasih tahu kapan dia datang, itu hantu. Ya, itu bang. Udah itu aja. Jadi mau mimpi kau berapa kali tidak ada saksi yang lain, itu tidak dibenarkan. Mungkin hari Karena- Jumat kali itu. Ngasih tahu. Hari Jumat kali kiamatnya itu. Oh, bang, kata yang di bawah, abang disuruh pasang togel nomor 49, bang. Kode alam 49 katanya, bang. Gitu ya, bang ya. Jangan percaya sama mimpi-mimpimu itu. Mimpimu itu hanya bunga tidur. Ya, tidak ada lagi nubuatan tentang Yesus. Sudah selesai, sudah digenapi, sudah ditunaikan. Ya, jadi nggak ada lagi tuh nubuatan kayak gitu. Yesus palsu itu, Yesus hantu itu yang datang sama kau itu. Kenapa? Ya karena itu semua nubuatan udah
genapi Yesus. Ada lagi nubuatan datang? Nggak ada. Karena Yesus bilang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, kitab, bukan kitab Doraemon ya, bukan kitab dongeng ya, kitab Mazmur Daud dan Toret. Jadi apa yang tidak dinubuatkan para nabi itu bukan dari Tuhan Yesus. Makanya aku bilang, kau nabi nggak? Kecuali kalau kau nabi, ya bisa jadi. Masalahnya siapa yang mau ngangkat kau jadi nabi? Naik Pak Prof. Kita membahas kitab Toret. Daniel itu Toret nggak? Kan ya? Nah, Pak Prof sibuk? Tadi ada yang nanyakan Daniel 3, di situ katanya anak dewa. Menurut Septuaginta itu anak Allah bukan? Anak Allah, ya, anak Allah. Itulah kenapa orang Yahudi itu, tadi ada yang nanya ya, kalau di Septuaginta itu ayat 93, tapi kalau di Masoretic Text dia ayat 23. Artinya secara tekstual aja itu ada banyak ayat yang lenyap di situ. Ya, 70 ayat berarti kan? Di Septuaginta tuh ayat 93, di Masoret itu ayat 23. Kalau di Masoret di situ anak dewa. Tapi kalau Septuaginta di situ anak Allah. Nah, kalau anak Allah itu sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 48 ayat 15 sampai 16, bahwa Allah itu menjadi imam dan yang menjadi malaikat yang melindungi aku dari mara bahaya. Itu bukan jadi dewa. Bisa jadi dewa. Mungkin itu dewa kura-kura Pak Prof. Nah ini lagi dapat mimpi katanya Pak Prof. Dapat mimpi katanya, engkau dan keturunanmu akan melihat aku datang kedua kali katanya. Nabi. Ini sebelahmu Nabi. Nabi 49. Cabut ya. Gitu loh. Hah? Kalau kita dapat ya misalnya abang 49 tadi dapat penglihatan seperti itu. Sekarang gini bang, yang bikin jadi nggak enak itu begitu ternyata nggak kebukti itu loh. Itu malunya seumur hidup bang. Iya. Ya. Banyak udah orang-orang seperti itu dari dulu. Gereja dulu Ellen G. White kalau nggak salah mengatakan, Ellen G. White itu pendiri Advent ya. Dia mengatakan bahwa dunia itu akan kiamat tahun berapa gitu. Ternyata nggak kebukti. Ya. Malu-maluin. Mormon gitu juga. Beberapa kali orang-orang seperti itu juga. Kayak misalnya yang Rapture, yang ngajarin Rapture, John Darby gitu juga. Terus siapa? Di Bandung itu pernah ada tuh, Mangapin Sibuea namanya, pendeta. Iya. Oh gitu. Viral dulu, zaman saya masih kecil tuh. Wah dulu cuma bisa nonton berapa channel yang dipaparin beritanya itu tuh doang. Ya. Ternyata nggak kebukti ya, yang malu orang Kristen. Jadi lebih baik kalau ada itu ya simpan aja dalam hati, gitu. Ya. Yang lebih malu lagi ada yang pernah bilang gini, saya nggak akan live TikTok lagi. Ini hari terakhir. Ya udah nggak jadi. Sialnya Pak Bom Bom. Astaga. Lanjut Bro. Udahlah. Udah dikasih tahu ini siapa. sorry keceplosan maaf. Aduh saya lupa mute. Lanjut. Yaudah, saya izin turun ke bawah ya. Ustadz Faslaf lagi menyimak di bawah. Saya izin turun Pak Prof, Bu Agatha. Kan? Ini jangan ada Pontius Pilatus di antara kita. Jangan ada Yudas di antara kita. Astaga. Lah nggak bahaya tah katanya. Kak Love Jesus ya, Kak Minci ketawa-ketawa dia di bawah ya. Dengar ya teman-teman yang di bawah, buat yang belum dapat jodoh, Kak Minci ini single. Tadi di bawah ada yang gini Pak Bro, pacarku mana ya, kok nggak ada di sini. Itu Kak Minci sama Kak Kupu-Kupu, dia jomblo. Namanya Love Jesus. Silakan, not ambigu. Halo Kak Agatha. Halo, Islam Kristen Bang? Ya Kristen lah.
Silakan, ada yang mau ditanya? Kebetulan saya kan tinggal di Markas Muslim, jadi teman itu sering bercerita tentang Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Nah, mereka tuh bertanya, Bang, sama nggak Ya'juj Ma'juj dengan Gog dan Magog? Baru Dajjal sama Antikristus itu, katanya. Saya bilang nggak sama, betul nggak tuh? Nih ahlinya Pak Prop ini, Dagale. Itu aja Kak, terima kasih Kak ya. Iya. Dajjal itu Dajjal itu bahasa Aramaik, Pak. Artinya adalah palsu. Bahasanya Dagale. Jadi di Alkitab itu di Perjanjian Baru dikatakan ada antikristus. Antikristus itu dalam bahasa Aramaiknya adalah Masihe Dagale. Nah, sepertinya nah, Oh memang dari sepertinya ada kelompok sebelah nih yang salah menyalahartikan, ya kan? Sehingga mereka mengatakan bahwa yang akan datang nanti di akhir zaman itu, kalau di Alkitab yang akan datang di akhir zaman itu siapa? Tuhan Yesus. Antikristus dulu kan? Iya, iya. Nah, tapi di sebelah itu sama, dia juga ada Al-Masihnya itu ada dua, satu Isa Al-Masih, yang satu Dajjal Al-Masih. Gitu. Jadi memang mirip, tapi ketahuan mana yang asli mana yang enggak, karena yang asli pasti lebih detail daripada yang palsu, ya kan? Itu. Yang asli pasti ada badaknya. Betul, ada badaknya. Itu Farila, ya. Nah, terus tentang Yajuj dan Majuj itu juga ada di kitab mereka. Cuma saya udah spill kemarin di room lain ya. Tapi kita supaya nggak monolog. Di Alkitab ya itulah Gog dan Magog yang akan terjadi nanti di hari mendekati hari kiamat, akhir zaman. Gitu. Kita nggak bisa tahu juga itu apa sebetulnya Gog dan Magog itu. Kita jangan berspekulasi. Gitu. Tapi kalau di sebelah ada itu namanya Juj dan Majuj. Ada di surat mereka. Gitu. Jadi mereka kan menerangkan ya Majuj kan makhluk bukan seperti kita yang perbandingannya 1:1 juta begitu akan menyerang manusia. Lalu saya ceritakan kalau menurut yang saya pelajari Gog dan Magog itu bukan seperti itu dua kelompok. Saya bilang contohnya zaman sekarang itu barat dengan timur begitu. Iya. Nah itu berdasarkan referensi dua ceramah pendeta, saya lupa itu ada juga di akun TikTok saya itu pendeta itu. Gog dan Magog itu sebetulnya sebelum ditulis di dalam kitab di dalam kitabnya mereka di Wahyu ada kan. Ada lagi satu kitab yang menuliskan tentang Gog dan Magog, adalah sejarah Alexander the Great, ditulis dalam bahasa Aram. Nah itu menceritakan tentang Gog dan Magog juga. Nah menurut buku Gog dan Magog itu, buku sejarah Alexander the Great, Gog dan Magog itu menceritakan tentang bangsa Cina. Alexander the Great itu tokoh yang bisa menaklukkan sepertiga bulatan bumi. Dia tokoh yang sangat termasyur, ya, dan jadi nabi juga di agama sebelah, gitu. Yang saya nggak mau sebutin nama agamanya. Jadi nabi ya. Dia namanya jadi Zulkarnain. Nah, Gog dan Magog itu sebetulnya adalah peristiwa di mana waktu itu Alexander the Great berhasil menemukan tembok Cina. Nah, nama tembok Cina yang waktu itu dinamai itu adalah Gog dan Magog. Nah, kalau di Alkitab dikatakan Gog dan Magog, itu juga kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Itu bukan orang yang bentuknya besar atau apa, enggak. Itu adalah satu hal yang disebutkan oleh Rasul Yohanes, tapi itu menggambarkan satu kelompok besar antikris yang akan ada nanti di akhir zaman. Saya nggak bilang antikrisnya itu Republik Rakyat Cina ya, bukan. Tapi itu adalah penggambaran yang kita tahu nanti bahwa para antikris itu akan banyak jumlahnya. Bukan cuma 10-20 orang. Tapi bisa jadi ratusan juta orang, bisa jadi. Gitu. Nah tapi kalau di sebelah tadi kan dikatakan makhluk yang besar ya. Ya. Ini konteksnya beda sama sejarah tadi dan kitab Wahyu. Gitu. Nah ini kembali lagi. Kalau yang asli itu bisa menjelaskan lebih detail, yang palsu pasti tidak bisa menjelaskan detail, pasti nggak jelas. Ya makhluk besar itu apa coba? Kenapa namanya
Juts dan Majud. Itu bahasa apa? Makhluk apa itu? Kalau ada Dajjal nanti datang di akhir zaman, atau Antikris, masih ada Gale, kenapa mesti ada makhluk lain lagi? Kan gitu. Kira-kira seperti itu, Bang. Ada lagi Bang yang mau ditanya Bang? Cukup Kak. Terima kasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati Bang Andiko. Halo. Halo. Ini kalau komen di